Mulai, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatina Sinahati dengan NIM 1257060023. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita pernah nggak perhatiin daun dan batang di sekitar kita? Sekilas mungkin kelihatannya biasa saja, tapi ternyata dua bagian ini tuh mempunyai sistem yang sangat luar biasa dan saling terhubung. Mulai dari asal-usulnya yang berasal dari jaringan muda sampai ke jaringan penyusunnya yang rumit. Bahkan kemampuan mereka untuk berubah bentuk itu melalui fase metamorfosis. Yuk kita bahas gimana tumbuhan bisa bekerja sekompleks itu di balik bentuknya yang sederhana. Asal mula batang dan daun berawal dari embrio yang terdapat di dalam biji tumbuhan. Pada embrio terdapat dua bagian utama, yaitu radikula sebagai calon akar dan plumula sebagai calon batang dan daun muda. Saat biji berkecambah, plumula tumbuh ke atas membentuk batang muda serta daun pertama yang disebut kotiledon. Dari plumula ini berkembang titik tumbuh atau meristem apikal, yaitu jaringan muda yang terus membelah untuk menghasilkan batang dan daun baru. Batang berfungsi sebagai penopang dan saluran pengangkut air, mineral, serta fotosintesis. Sedangkan daun berperan sebagai pusat fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Di mana batang ini tersusun atas beberapa jaringan yang saling bekerja sama. Lapisan terluarnya adalah epidermis, berfungsi melindungi batang dari kehilangan air dan gangguan luar. Di bawahnya terdapat korteks sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Di bagian dalam terdapat jaringan pengangkut, yaitu xilem untuk mengalirkan air dan mineral dari akar ke daun, serta phloem untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan monokotil seperti jagung atau pisang, berkas pengangkut tersebar di seluruh jaringan dasar. Sedangkan pada tumbuhan dikotil seperti mangga atau kacang tanah, berkas pengangkut tersusun melingkar. Susunan melingkar ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder, yaitu penebalan batang. Ini adalah penampang melintang dari daun, di mana lapisan paling luarnya itu ada kutikula. Selanjutnya ada jaringan kolenkim sebagai salah satu jaringan penyokong, dan jaringan parenkimnya adalah jaringan palisade atau jaringan tiang karena bentuknya seperti tiang, di mana jaringan ini adalah jaringan paling banyak kloroplas. Ada jaringan pengangkut berupa xilem dan phloem. Nah, kita udah ada di tahap metamorfosis. Secara umum, metamorfosis atau modifikasi pada tumbuhan adalah perubahan bentuk alih fungsi pada bagian tubuh tumbuhan, baik pada akar, batang, dan daun. Metamorfosis batang adalah perubahan bentuk dan fungsi batang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan metamorfosis daun adalah perubahan menjadi organ lain dengan fungsi yang berbeda. Contoh metamorfosis batang pada kentang, yaitu batang yang termodifikasi menjadi batang terbentuk dari pembesaran stolon sebagai bentuk adaptasi tumbuhan untuk menyimpan energi dan bertahan pada kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Sementara contoh metamorfosis pada daun adalah duri daun pada kaktus. Daun menjadi duri merupakan bentuk adaptasi anatomi terhadap kondisi lingkungan ekstrim agar tumbuhan dapat bertahan hidup di daerah gurun atau semi kering. Oke semuanya, setelah kita melihat dan mendengar penjelasan di video sebelumnya, siapa sangka di balik kesederhanaan batang dan daun tersimpan sistem kehidupan yang sangat kompleks. Melalui pemahaman tentang asal-usul, jaringan, dan metamorfosisnya, kita dapat melihat bagaimana alam merancang tumbuhan dengan sangat luar biasa. Dari
susunan sel, hingga bentuknya yang beragam. Semoga dengan memahami proses ini, kita bisa lebih menghargai keberagaman dan peran penting tumbuhan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mari kita rawat, pelihara, dan pelajari lebih dalam makhluk hijau yang menjadi penopang kehidupan kita.